produknya bukan, tapi proses untuk kesananya itu apa yang Pian dapat. Karena sebenarnya P5 itu bukan hanya mengenai produk akhir, tapi proses. Karena ada beberapa yang kita lihat, misalnya yang pertama tadi berketuhanan yang Maha Esa. Salah satunya di mana penerapannya kita? Berdoa sebelum belajar. Kemudian sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah. Nah itu adalah penerapan P5. Kalau Buan Pian bisa menerapkan itu, berarti Buan Pian sudah mengubah karakter Buan Pian mengarah ke profil pelajar Pancasila. Itu satu. Mengarah, aku harus menggawe produk ini karena hasilnya ini. Bukan. Itu adalah bonusnya Buan Pian bisa menggawe produk tuh. Tapi arahnya ke situ apa? Ya kan kita sudah belajar tuh kelas 10 rasanya sudah belajar tentang sampah organik dan anorganik. Sudah loh, soalnya kita belajar. Nah, situ. Febri, Atus, Nisa. Karena sebenarnya tujuan dari SMK itu setelah lulus Buan Pian punya keahlian. Ada keahlian khusus. Apalagi kan untuk jurusan DKV itu amat sangat banyak bidang yang bisa ditekuni untuk sekarang ini. Karena perkembangannya sudah banyak benar tuh. Yang lagi booming kan yang foto apa di lapangan tuh? Ibu lupa. Shoot. Nah, itu. Nah, kompetensi kita selama 1 semester ini ada elemennya, ada mengenai kewirausahaan. Karena hafal kita adalah project. Sebenarnya sekarang hafalnya bukan produk lagi, project kreatif dan kewirausahaan. Jadi Buan Pian membuat project yang kreatif. Kompetensinya untuk saat ini adalah memasarkan produk. Kemudian tujuan pembelajarannya itu memasarkan produk dengan menentukan segmen pasar, menentukan harga produk, dan menentukan media yang digunakan untuk memasarkan produk. Oke, ini kita lihat dulu lah. Ada video yang hendak Ibu lihatkan. SMK yang bisa ditekuni. Namun karena kurangnya referensi produk kreatif membuat ilmu kewirausahaan rasanya sulit diterapkan. Lantas apa saja produk kreatif dan kewirausahaan SMK? Mari kita bahas satu persatu. Satu, gantungan kunci berbahan resin. Resin adalah bahan cair yang digunakan untuk pembuatan produk kreatif berupa gantungan kunci. Anda bisa membuat cetakan dengan desain sendiri sehingga unik. Gantungan kunci resin bisa dijual dan dijadikan produk kreatif kewirausahaan SMK. Fungsi dari gantungan kunci akan memudahkan pemiliknya untuk menemukannya. Gantungan kunci resin memiliki berbagai ukuran serta desain sehingga mampu menarik minat pembeli. Selain itu tampilannya juga estetik sehingga bisa dijadikan hiasan. 2. Set instalasi hidroponik. Hidroponik adalah metode yang banyak dipakai masyarakat perkotaan untuk bercocok tanam tanpa memerlukan lahan terbuka. Membuat set instalasi hidroponik bisa menjadi peluang bisnis yang bagus untuk mengasah kewirausahaan. Meskipun prosesnya cukup rumit, namun kebutuhan pasar terus meningkat. Instalasi hidroponik bisa menggunakan pipa paralon, botol bekas, ataupun benda berbentuk tabung lainnya. Set instalasi hidroponik bisa ditawarkan pada gantungan kunci resin, terus tanaman hidroponik, kemudian gantungan kain lampu paralon. Oke. Sebenarnya banyak lagi yang bisa dikreasikan. Ide kreatif itu tidak melulu harus Buan Pian cari di sekolah. Buan Pian bisa searching dimanapun ide kreatif untuk bikin satu produk yang mempunyai nilai jual. Itulah intinya. Kalau bikin satu produk
Meningkatnya kebutuhan pelanggan juga membuka peluang bagi fotografer dalam mengembangkan karyanya. Visi dan misinya. Visinya mengabadikan momen-momen berharga dan bermakna dalam kehidupan, menyampaikan pesan, emosi, atau sudut pandang melalui karya fotografi, menjadi medium untuk mengekspresikan kreativitas dan visi artistik, melestarikan dan mendokumentasikan sejarah, budaya, atau lingkungan, menginspirasi orang lain melalui karya fotografi yang indah dan bermakna. Dan misinya mengembangkan keterampilan dan teknik fotografi secara terus-menerus, menemukan sudut pandang yang unik dan perspektif yang berbeda dalam setiap pengambilan foto, menciptakan karya fotografi yang berkualitas tinggi dan memiliki daya tarik visual, menjadi inspirasi bagi fotografer lain dan memajukan industri fotografi secara keseluruhan, memanfaatkan fotografi sebagai alat untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, atau kesadaran visual. Tujuan dan manfaatnya, fotografi dapat digunakan untuk mendokumentasikan peristiwa, orang, tempat, dan hal-hal penting dalam kehidupan. Foto-foto dapat menjadi rekaman visual berharga untuk masa depan. Foto dapat dimanfaatkan dalam dunia bisnis seperti untuk promosi produk, dokumentasi proyek, atau membuat portofolio. Analisis kerja. Analisis kerja dapat mencakup beberapa aspek penting, antara lain persiapan pengambilan foto pasca produksi, manajemen bisnis, dan pengembangan diri. Yang pertama, persiapan. Merencanakan konsep dan tema fotografi yang akan diambil, mempersiapkan peralatan fotografi yang dibutuhkan seperti kamera, lensa, tripod, pencahayaan, dan lain-lain. Melakukan riset dan pengamatan terhadap subjek atau lokasi pemotretan, mempelajari teknik fotografi sesuai dengan konsep yang diinginkan. Pengambilan foto, mengatur komposisi, pencahayaan, dan sudut pandang yang tepat, memantau dan menyesuaikan pengaturan kamera selama pemotretan, menangkap momen-momen penting dan menaik untuk yang sesuai dengan konsep, berkolaborasi dengan model, talent, atau klien jika diperlukan. Ya, baik, ada pertanyaan? Tidak. Siapa di atas? Balik ke atas ya. Ada nak bertanya, Iko. Nah, harus terus. Ya. Bis. Yang mana? Nah, Misi. bagian visi misi itu lumayan lengkap. Ada visi kan nih? Ada visi lah. Jangan tegang. Kadang-kadang kan ya. Enggak. Mau pertanyaan bagian bagaimana kalian berdua ya, kerja sama juga. Bagaimana kalian mengajukan visi misi tersebut ke dalam kinerja kalian berdua, sedangkan kalian berdua itu punya mungkin ya tipikal yang berbeda dalam hal kerja gitu kan, gimana? Ini kan ada visi-misi Pian nih, ada visinya mengabadikan momen dan lain-lain, juga visinya mengembangkan keterampilan. Jadi pertanyaan Nicole ini kan si Rida dengan Pandi ini punya dua karakteristik yang berbeda. Nah, cara untuk menyatukan, misalnya ada satu job kan, cara untuk menyatukan dua karakter yang berbeda ini menjadi sama di satu pekerjaan itu seperti apa? Nah, itu Kak. Nah, misalnya Pian sebenarnya backgroundnya Pian supaya foto apa? Foto kayak estetik. Foto estetik. Rida? Nah, street. Nah, menyatukan itu ketika ada satu job itu seperti apa? Apakah nanti di editing ada perbedaan pandangan? Kan pasti kalau ada satu project hasilnya itu pasti ada editing kan? Nah, apakah kayak menyatukan dua kepala ini jadi satu produk yang hasilnya sesuai dengan keinginan pelanggan? Kayak Pak Bonfian. Boleh diskusi dengan Rinda pertanyaannya karena satu kelompok dengan Rinda. Bagus ini pertanyaannya. Bagus nah. Bagus banget nih. Ibu aja yang paling Jadi kayak
Ada. Oke. Nah berarti visi misi Bonpian apa? Visi misinya ada visi misi yang background Bonpian lagi kan? Berarti sesuai keinginan klien. Itu sistemnya seperti apa? Kalau street fotografi kan? Ini sistemnya berarti dia bagi kabel. Iya. Bagi kabel. Jadi sebelum itu kita buka dulu drive-nya, kita foto screenshot foto-foto yang mana yang ingin diambil oleh klien. Oh. Kan bisa dipilih kan, ada beberapa foto yang diambil, tinggal pilih yang mana yang ingin diambil. Nah, setelah misalnya 5 foto dan itu sangat dibayar. Oh ya, satu yang dibayar. 5. Jadi 5. 5 ambil 5. Ambil 5. Oh iya. HD. Iya. HD. Terus harga untuk itu harga bayarnya itu harga untuk satu foto kah atau Satu foto. bukan jasa yang misalnya Bonpian dari Omomoto bukan loh, berarti beda dengan si Bonpinda sama Fandi tadi kan. Artinya banyak kalau ini kan jasanya kan yang dibayar. Kalau ini berarti kalau street fotografi ini berarti harga fotonya harus yang dibayar lah. Berapa satu foto? 5K. Kalau ambil 5 foto itu kali pilih 5. Berarti 5-nya apakah kelimanya 5K atau 5 foto kali 5.000? 5 foto kali 5.000. Oh iya, 25.000 berarti satu foto. Oke. Boleh. Itu tadi sempat ada. Kemarin dulu. Ini ya. Dana pengeluaran lah. Nah, iya dana pengeluaran. Iya. Oke. Bentar, kasih tahuan. Ada penetapan modal. Modalnya berapa? Sedangkan penghitungan-keuntungannya berapa? Ya. Dan pembagian per fotonya. Iya. Itu dari deal. Nah, kan karena per fotonya tadi bilangnya kan 5.000. Nah, kalau modalnya tuh berapa? Keuntungan yang didapat berapa? Oke. Modal awal kami menyewa kamera seharga 30.000 itu dari sebuah kelas sehari per hari. Dan keuntungan yang kami dapat sekitar 75.000. Oke. Jadi potong modal untuk harga kamera 30, jadi keuntungan yang kami dapat mungkin 45.000. 45. Iya 45. Kalau 45. Berapa? 30.000 sewa. Dapatnya berapa sekali? 75.000. Sewanya 10 berarti ya 45.000 lah. Bersihnya ya bookingan. Yang satunya street fotografi. Kenapa street? Lebih menguntungkan. Dan tetap. Dan langsung di tempat. Setiap hari kalau boleh nih. Setiap hari bisa. Kayak di pasar visualnya bagus tuh, banyak spot-spot. Berarti kan tipe kameranya beda juga lah yang dipakai lo. Berarti lensanya lensa apa yang dipakai kalau punya untuk street fotografi? Beda dengan yang kita di Kalau video. street di situ kayak tele. Tele. Oh ya ambilan jauh lah. Jauh, bukan jauh kayak itu. Ya ambilan jauh. Orang lihat apa nak foto di situ dong. Nah itu berarti janjian dulu lah. Jadi bukan sekedar foto-foto yang orang lewat berfoto itu. Itu buat Iya banyak. kalau yang kayak Wuhan Pandi ini kan jelas kok objeknya yang difoto itu gitu nah pasti kan itu acak tuh aja kalau di lapangan foto lo Karena malu di foto. ya jadi ini tuh penasaran gitu apakah sistemnya setiap orang lewat di foto manfaatnya dari dua ini tadi itu kan artinya peluang usaha yang sesuai keinginan Bonpian loh. Nah, tujuan wirausaha itu sebenarnya adalah mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Nah, yang kayak ini tadi kan Bonpian berdua usaha-usaha kecil sebenarnya, tapi usaha-usaha kecil yang bisa menjanjikan prospek ke depannya. Ya kalau usaha besar itu kan usaha lagi kisah kayak yang La Vanilla, kemudian yang percetakan yang gana tuh Jago Print itu yang gana-gana sudah tuh sukses itu. Artinya ini dengan
inovasi dan kreativitas. Kreativitas. Sebagai orang DKV buat Bian harus ada inovasi dan kreativitas. Gue suka edit foto lawan video tuh gampang aja, jangan salah. Edit video dan edit foto kalau kalian moodnya tidak dapat, tidak akan jadi hasil yang sesuai keinginan. Jadi jangan dikira tuh mati aja mau gawe itu editing tuh gampang aja, gua habiskan kan gabung-gabung tambahin efek ini itu. Jangan salah. Moodnya akan susah di. Iya, ya kan? Oke. Nah, jadi hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Apa yang kita dapat dari dua kawan pian yang presentasi hari ini? Apa? Ayo, harus ada nih. Hal baru. Oke, hal barunya apa? Kenapa penjatuhan? Ini lingkup kerja fotografi itu kan cuma dari satu bidang itu doang. Ya, oke. Yang lingkup lebih besar. Ya. Itu banyak celahnya. Kita terbuka pikirannya, oh sebenarnya banyak loh yang fotografi itu yang bisa kita kembangkan. Ini baru presentasi dari bidang fotografi ya, kita belum presentasi dari yang bidang yang lain, yang dari kuliner, yang usahanya kuliner dan lain-lain lah. Jadi nanti kita sambung besok di jam 10.11. Oke. Jadi untuk hari ini cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.